Ayo semuanya, biar semangat ya. Diri semua berdiri. Yang keras-kerasnya. Siapa? Dua tangan ya, dua tangan. Siapa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Bung Riden, Bung Yudi dan jajaran DPP, Bung Kimin dan jajaran DPW, kawan-kawan dari Serang, Cilegon, kemudian juga kawan-kawan Tangerang, seluruh PUK Tangerang Raya, Serang dan Cilegon. Terima kasih Anda telah hadir di tempat. Kembali kita berkumpul bagaimana sebuah kebiasaan yang akan selalu kita pelihara. Karena gini, kekuatan buruh itu adalah, suara saya kedengeran nggak belakang? Dengar ya? Kekuatan buruh sejarah mencatat dari tahun 1800-an. 1800-an itu ketika Das Kapital, satu buku yang dikarang oleh Karl Marx. Saya tidak bicara cerita komunisnya, saya bicara tentang satu buku yang dikarang oleh Karl Marx, seorang filosof Jerman. Dia adalah bapak sosialisme, yaitu Das Kapital, bahwa dia mengatakan kalau kaum buruh mau sejahtera, maka dia harus merebut aset-aset produksi. Dan jangan kamu pernah bermimpi, wahai kaum buruh, kalau kaum pemilik modal, kaum pengusaha akan datang kepadamu sebagai kaum proletar, kaum yang ditindas oleh pemilik modal pada waktu itu, kamu akan diberikan tingkat kesejahteraan yang ada. 1800-an atau abad ke-18, memang di situ sedang bangkitnya industrialisasi. Kan revolusi industri 1.0 itu ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Belajar nggak Anda? Belajar. Kalau nggak belajar lulus. SD kagak lulus tuh. Ya, Mail. Ya, jadi James Watt menemukan mesin uap, terjadilah industrialisasi di mana-mana. Tenaga manusia dan kuda dan hewan digantikan oleh mesin uap. Karl Marx melihat ada ketidakadilan. Orang yang bekerja di buruh, kan dulu yang paling terkenal itu buru-buru pertambangan. Dia kerjanya pertambangan batu bara di bawah bumi, perut bumi kan, mencari batu bara. Atau pabrik-pabrik tekstil. Orang kerjanya itu 12 jam sampai dengan 16 jam. Itulah kenapa tahun 1800-an di Chicago, Amerika Serikat, lahir terkenal dengan Triple A. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beristirahat, dan 8 jam untuk bersosialisasi atau rekreasi. Yang kemudian internasionale pertama tahun 1800-an, 1889 kalau saya nggak salah, seluruh buruh di dunia mengikrarkan kejadian di Chicago, di mana 100.000 orang dibunuh oleh ditembak pakai mesin senapan yang brand, kita sebutin brand itu senapan otomatis. Itu brand ditembak, itu diceritakan darah menggenangi kota Chicago. Buru-buru pertambangan batu bara, buru-buru tekstil, itu dua yang paling kuat. Karena eksploitasi waktu itu di dua industri ini. Dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt, itu ditembak mati, menggenang darah, selokan-selokan itu darah semua itu. Aliran-aliran sungai di kota Chicago itu darah semua. Karena dibunuh dan ditembak oleh para polisi Chicago. Karena para buruh meneriakan Triple A itu 8 jam hari kerja, 8 jam hari istirahat, 8 jam per hari untuk bersosialisasi atau berrekreasi. Nah, 1889 internasionalis pertama
semua pemimpin buruh sedunia berkumpul, mereka menyatakan sebagai First May atau kita kenal dengan May Day. Itu ceritanya. Jadi ceritanya bukan tiba-tiba, heroik, orang dibunuh. Tahun 1800-an 100.000 orang, itu kira-kira mungkin 10 juta. Kamu bisa bayangkan orang 10 juta dibunuh. Chicago tahun 1800-an, berapa orang penduduknya? Kayaknya nggak lebih dari 2 juta. Mungkin 1 juta. Kalau dia 1 juta, berarti 10% penduduk Chicago dibunuh. Ditembak oleh polisi yang membela kepentingan pemilik modal. Para pengusaha yang mempunyai kekuasaan dan uang. Di mana buruh hanya ingin meneriakkan, kalau kami bekerja 8 jam, setelah 8 jam kami bekerja, kami istirahat 8 jam. Setelah 8 jam istirahat, nanti kami bisa bersosialisasi, berrekreasi, pergi ke gereja mungkin, atau pergi ke tempat-tempat ibadah lain pada masa itu. Cuma itu. Dulu orang kerja itu 16 jam, gak pakai lembur. Konsep lembur itu diperjuangkan oleh serikat buruh. Karena anti penindasan. Konsep orang cuti itu diperjuangkan serikat buruh, bukan KNPI, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan organisasi gereja, bukan organisasi Rotary internasional, bukan serikat buruh. Kamu dapat ini rakyat seluruh dunia termasuk di Indonesia, dia bisa beristirahat setelah 4 jam istirahat, setelah 8 jam dia pulang ke rumah, tidak bekerja lagi, itu buruh. Dan ada 100.000 orang terbunuh loh. Di kita mah belum ada apa-apanya perjuangan kaum buruh itu, jadi bunuh. Ibu-ibu, perempuan-perempuan muda, ibu-ibu yang menggendong anaknya, orang-orang tua, bapak-bapak, itu diceritakan di Chicago itu keluar dari pabrik dan menyetop produksi, keluar 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam tuh tampur terus. Kalau kamu lihat sekarang coba di Prancis yang disebut rompi kuning masih apa? Buruh. Karena Macron mau merubah sistem jaminan pensiun, Macron sebagai Perdana Menteri Prancis, Presiden Prancis, dia mau merubah Presiden Prancis dia mau merubah sistem jaminan sosial, jaminan kesehatan, sarana budget publik melalui APBN-nya Prancis, dia merubah, turun semua. Dan rompi ini kan gila, dia bakar pabrik, buat pabrik, toko-toko sepanjang Paris. Paris itu kota yang indah, soal Paris kan? DPW aja belum punya pelan. Itu Paris itu kota yang indah, kiri kanan itu gedung tua. Paris itu kota yang indah, makanya kota penuh cinta Paris disebut. Orang yang saling memberi kasih gitu, pasang kekasih itu romantis. Tapi lu belum pernah ke Paris. Itu kan dibakar rompi kuning. Karena mereka melawan. Karena di mana ada penindasan kaum buruh, penindasan terhadap kemiskinan kaum buruh. Karena kita kerja, kan saya udah bilang, kalau orang nganggur nggak punya uang, wajar nganggur. Orang yang kerja kemudian dia miskin, wajar. Orang nggak punya kerjaan, nggak punya gaji. Maka negara mengintervensi, mensubsidi, misal Raskin, misal dulu Jamkesmas, sekarang BPJS Kesehatan, PBI namanya. Kemudian ada program-program BLT, itu wajar, orang miskin nggak ada kerjaan. Tapi kita yang bekerja sebagai kaum buruh, tidak wajar kamu bekerja puluhan tahun di pabrik-pabrik yang pengap, di industri-industri yang panas, di tempat-tempat yang mungkin kamu udah jenuh, capek, 8 jam bekerja. Begitu kamu selesai pensiun dan di PHK, kamu kembali pada jatuh miskin. Gak usah sampai pensiun, saat bekerja aja kurang kok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya apa ya? Ya. Kalau itu udah membuka gaji UMR dah. Gak bisa dirubah itu. Gak bisa tidak 5 juta bukan. Karena di mana-mana saudara sejarah itu mencatat. Di mana ada penindasan, pasti kaum buruh itu melakukan. Di Prancis, siapa nggak kenal Prancis? Kota yang begitu dimulai revolusi Prancis. Liberté, égalité, fraternité, liberté, pembebasan. Dunia akhirnya mencontoh kan model daripada negara yang bebas dari tekanan monarki itu kan Prancis, yang dikenal dengan revolusi Prancis itu. Liberté, pembebasan, fraternité, persaudaraan, égalité, semua orang sama, persamaan. Maka Amerika mencontoh, konstitusi Amerika mengadopsi, konstitusi negara Eropa mengadopsi, beberapa negara maju mengadopsi, itu Prancis.
Kamu bisa bayangin hari ini turun ke jalan kok rompi kuning. Macron itu sampai pusing. Dan sekali di penjara, tahu nggak? Rompi kuning itu oleh Macron, presiden Prancis. Begitu di penjara berapa orang? 1000 orang di penjara. Karena rompi kuning nggak ada peduli, dia turun lagi besok. Mau berapa penjara akan dipenuhi oleh kaum buruh, kata mereka. Kami nggak pernah gentar. Asal di penjara jangan sendiri, kita coba lah. Kimin di penjara nangis. Di sini dong deh, kita minta gedung. Dipanggil polisi nangis. Jangan minta gedung kalau masih nangis dipanggil polisi. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa perjuangan kaum buruh itu nggak akan pernah berhenti. Karena eksploitasi manusia terhadap manusia selalu ada, walaupun kita sudah merdeka. Di Prancis nih, gila loh. Di Amerika, coba kamu lihat kaum buruh kan turun. Bahkan beberapa waktu yang lalu, saya ingat 3-4 tahun yang lalu di Inggris, di Australia, 3 bulan yang lalu, demo besar-besaran se-Australia. Jadi di mana-mana ada penindasan, dan selama masih ada negara, selama masih ada dunia diisi manusia, di mana ada pemilik modal, di mana ada kaum proletar, kaum buruh, di situ pasti ada eksploitasi. Kita tidak akan pernah berhenti berjuang sebagai kaum. Ya? Dan media itu sebagai contoh. Nah, oleh karena itu pesan saya yang pertama, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti, dan jangan surut. Kalau ada yang agak lelah itu manusiawi, capek, takut. Saya juga takut. Kamu kalau pikir saya nggak takut, takut juga. Panggil polisi deg-degan juga kok. Karena itu kok mafikan kok. Tapi karena saya lihat Anda, saya lihat buru-buru, saya lihat tantangan-tantangan perjuangan kita, dan ini belum selesai perjuangan, hati saya menjadi kuat. Gak penting di penjara. Pemimpin buruh atau pemimpin aktivis itu kan hanya 2, mati atau di penjara, udah paling tinggi itu. Tapi kalau mati masuk surga, ya enggak? Dia masih nawas. Tapi saya takut Kimin ini adalah pemimpin yang sangat luar biasa. Begitu menggantikan Riden, dia berani sekali untuk Kimin. Enggak, saya tahu Kimin top lah. Calon ini. Oleh karena itu kawan-kawan, jangan pernah berhenti untuk terus berjuang, dan jangan pernah lelah. Nah, kita berkumpul di tempat ini begini, tujuannya ini. Saudara, emang kamu pikir nanti ke depannya 2019 siapapun presiden akan begitu makmur dan buruh akan sejahtera? No, tidak. Di depan mata kita itu revolusi industri 4.0. Tadi saya cerita. Revolusi industri pertama adalah ditemukannya mesin uap, James Watt, dari tenaga manusia dan hewan diganti tenaga mesin uap. Kemudian revolusi industri tahun 1700, 100 tahun kemudian, revolusi industri yang kedua adalah ditemukannya listrik oleh Thomas Alva Edison, dari mesin-mesin uap jadi tenaga listrik. Saya kira Anda nggak ngerti yang saya kira. Baca lagi buku IPA dong, IPA ilmu pengetahuan alam. Ya, Thomas Alva Edison menemukan listrik, itu industri pakai listrik. Revolusi industri ketiga 100 tahun juga, itu apa kira-kira? Tahun, jadi 1700-an, 1800-an, yang ketiga itu 1969 ditemukannya ICT, informasi, komputer dan telekomunikasi. Jadi sistem fiber optik, komputer, itu namanya revolusi industri yang ketiga, ICT 1969. Serba komputer. Begitu masuk 2018, 2019 sekarang, itu masuk revolusi industri yang keempat, yaitu yang disebut cyber. Ada 2, satu digital ekonomi. Digital ekonomi itu perdagangan dengan sistem online, Gojek, Grab, Tokopedia.
media beli-beli. Dulu kalau kamu mau beli barang, kamu datang ke pasar. Kalau mau makan, kamu pergi ke restoran. Kalau kamu mau beli sepatu, pergi ke toko sepatu. Sekarang bukan sepatu, bukan toko sepatu. Sepatunya nyamperin kamu, makanannya nyamperin kamu, dan bajunya nyamperin kamu. Kamu bisa tiduran di kasur, kamu bisa sambil mandi pesen sepatu. Ini coba-coba mandi pesen sepatu. Jangan gila kamu nggak pakai pakaian. Karena kamu sambil mandi pun kamu pencet dengan Androidmu, pesan sepatu datang dalam hitungan. Itu namanya online, digital economy. Senatis bisa. Siapa itu? Kelasnya pimpin cuma begitu doang. Yang kedua, dalam revolusi industri 4.0 yang disebut digital economy atau sistem offline menuju online, yaitu future work. Future work itu adalah robotisasi. Kamu jangan sok nih orang-orang otomotif, anggota detail otomotif yang kerja di sektor otomotif, elektronik, jangan sok. 2020 sampai 2025 itu pasti semua otomatisasi mesin. Dan apa yang terjadi? Jutaan orang akan terjadi. Revolusi industri 4.0 adalah ancaman. McKinsey Global Institute, satu lembaga internasional, memprediksi 2025-2030 itu akan terjadi PHK besar-besaran, potensinya 300 juta orang kehilangan pekerjaan. 300 juta orang kehilangan pekerjaan. Pemerintah Indonesia, saya kutip, potensi kehilangan pekerjaan yang hilang adalah 52,6 juta orang akan berpotensi kehilangan pekerjaan 2025-2020. Catatan saya 32 juta. Kami di ILO, kebetulan saya ILO Governing Body, pengurus pusat dari Badan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu ILO, kami mendiskusikan itu. Dan kita nggak bisa lawan. Siapa bisa lawan? Gojek, Grab. Dulu ojek-ojek pangkalan mencoba menghadap, nggak bisa. Teknologi itu nggak bisa dilawan. Seperti Alfa Edison, Thomas Alva Edison menemukan listrik. Siapa yang bisa melawan? Jangan mau. Dulu kan listrik jangka parkir. Karena nggak bisa. Siapa yang nggak butuh listrik? Nggak bisa teknologi itu dilawan. Dan selalu perubahan teknologi itu terjadi. Pemutusan hubungan kerja yang mana manusia tidak ditempatkan sebagai pilihan utama ketika teknologi itu terjadi. Karena kan mau efisiensi kerja, harga barang yang murah dijual, dan produktivitas yang tinggi. Kalau kamu nggak bisa menghasilkan barang yang murah dengan efisien dan produktivitas tinggi, dipecat. Udah, saya kasih tahu, dipecat. Itu tantangan kita ke depan. Oleh karena itu tadi seperti yang disampaikan Bung Sekjen, bahwa FSPMI pada tanggal 6 Februari hari ulang tahunnya kembali bergerak keluar dari pabrik, keluar dari perusahaan, menuju pada satu titik perlawanan. Jabodetabek, titik perlawanan kita adalah di istana sebagai simbol di mana negara mengatur aturan-aturan yang berkaitan dengan kaum buruh. Di daerah-daerah, di kantor-kantor gubernur, kita kembali turun karena nasibmu sedang terancam. Oh, Bung Iqbal nggak percaya sama gua. Begitu kamu ditawarin paket 4 kali PMTK, pasti kamu bersedia. Kamu lupa, ketika kamu mengambil paket 4 kali mungkin 100 juta, 200 juta setiap bulan dapat. 100 juta aja Anda nggak pernah megang, saya yakin banget. Anda megang, iya kan? Coba, pernah ada yang megang 100 juta? Nggak ada, uang monopoli ya. Muka lo sih nggak mungkin muka 100 juta, paling top 10 juta lah. Itu pun bonus 1 tahun. AMK 100 juta nggak mungkin. Begitu ditawar 100 juta, sang istri bilang, udah ambil aja lah Pak. Tapi kamu lupa, anakmu bagaimana? Kamu sekolahin dia, kita sekolahkan mereka, anak-anak kita untuk kembali masuk dalam dunia kerja dan masuk ke perguruan tinggi. Begitu kamu kehilangan pekerjaan, kamu sedang menggadai nasib masa depan anak. Itu yang saya sebut circle of poverty, lingkaran kemiskinan. Apakah karena kamu seorang buruh? Apakah karena kamu bekerja di pabrik-pabrik dan perusahaan sebagai buruh, anakmu tidak boleh kemudian menjadi jauh lebih baik nasibnya sebagai di atas seorang buruh? Anak-anak
Kamu sebagai guru dari lahir, ibu-ibu guru nggak boleh mendapatkan sekolah-sekolah terbaik karena gajimu tak mencukupi untuk membiayai sekolah-sekolah terbaik di negeri ini untuk anak-anakmu sebagai anak guru. Kamu sedang menggadai, kita sedang menggantang asa, menggadai masa depan nasib anak-anak. Ya, karena itu 6 Februari kita kembali keluar menyatakan sikap kita. Tema yang diambil oleh kawan-kawan tadi di kawan-kawan di SPMI, raih kemenangan di tahun politik, karena ya guru harus berpolitik. Di negara-negara maju manapun, mau di Eropa, di Nordik, Finlandia, Swedia, Norwegia, selalu partai pemenangnya adalah partai buruh, atau dikenal di Eropa itu partai sosial demokrat, karena buruh yakin kalau mereka secara politik diabaikan, maka bicara tentang upah tak akan pernah dibicarakan di tingkat parlemen. Bicara tentang jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, ada yang berbicara itu kalau kamu nggak turun ke jalan 2010-2011. 2 tahun kita berjuang di jalanan, 2 tahun kita berkalang tanah, mempersiapkan nyawa agar BPJS Kesehatan bisa berjalan. Itu karena buruh. Orang nggak peduli tentang itu karena mereka tidak mengalami betapa susahnya. Udah kerja siang malam, pulang ke rumah, kamu tak punya kecukupan uang untuk membiayai hidup dan membiayai sekolah. Makanya buruh itu punya rasa. Gitu saudara. Saya nggak pernah putus asa. Kalau dibilang takut, takut. Dibilang lelah, apalagi saya udah lelah banget. Letih. Kalau kata Dilan kan apa kata Dilan? Milih jangan kamu rindu, karena rindu itu adalah berat. Biarlah aku yang rindu. Wahai kaum guru, janganlah kamu lelah dan letih menghadapi hidup, karena hidup itu berat. Biarlah aku yang menjalani. Ya, oleh karena itu saya berharap sekali kawan-kawan di sebanten ini tetap, Bung Iqbal bagaimana kok serikat-serikat buruh yang lain, jangan pikir orang lain. Apa yang bisa kita kerjakan, kerja dulu kita juga sendiri kok. Alhamdulillah nanti afiliasi serikat-serikat buruh KSPI yang lain mau bergabung, alhamdulillah. Saya udah minta kawan-kawan federasi yang lain sebagai presiden KSPI untuk ikut serta. Tantangan kita adalah tentang kehilangan lapangan pekerjaan. Itu isu pertama yang kita angkat di dalam perjuangan tanggal 6 Februari nanti. Ancaman itu ada. Orang kita bicara tentang upah yang pas-pasan aja udah capek, apalagi nanti terancam PHK. Udahlah, percaya sama saya. Kalau kamu pergi ke Glodok Jakarta, bukan cari Vanessa Angel ya. Vanessa Angel kerja. Nggak tahu, tanya Bung Supir. Pergi ke Glodok. Dulu orang kalau cari barang elektronik itu di Glodok, di Jakarta sana, atau ya Harko Glodok, atau di mana ya? Biasanya di mana? Roxy ya. Harko Glodok, tapi yang paling terkenal Harko Glodok. Sekarang sepi. Itu penjaga-penjaga tokonya dipecat semua. Pergi ke Tanah Abang, kalau menjelang Lebaran biasanya omsetnya naik. Lebaran kemarin 3 tahun berturut-turut Lebaran, 30% omset di Tanah Abang turun. Semua buruh-buruh yang bekerja di sektor tekstil di Tanah Abang sepi. Pabrik-pabrik. Gimana seorang menteri? Benar-benar gak punya otak. Kalau menurut saya terserah dia mau marah. Faktanya dia gak punya otak kalau menurut saya. Dia bilang PHK tahun 2018 itu hanya 3.362 orang. Se-Indonesia Raya. Wah, orang dengan bangga, asal Bapak senang. Belum tentu Pak Jokowi sebagai presiden juga begitu kok. Pak Jokowi, saya tahu Pak Jokowi itu orang yang humble, karena saya pernah dekat ya. Pak Jokowi itu orang yang humble, rendah hati. Nggak senang deh kalau asal Bapak senang. Bagaimana mungkin 2018 3.362 orang? Saya suruh Kahar, mana Kahar? Kasih aja data di Purwakarta. Kasih aja satu daerah dari 514 kabupaten kota, kasih satu aja di Kabupaten Purwakarta, berapa PHK? 3 perusahaan aja ambil. Satu PT OFN 1.400 orang di PHK, tutup perusahaannya,
PT Dada 1.300 orang, perusahaannya juga tutup. PT Ilson juga tutup 1.800 orang. 3 perusahaan itu 4.500. Gimana dia mau bicara revolusi industri 4.0? Itu maksud saya nggak punya otak nih. Ancaman itu bahkan ke pemerintah Indonesia menyatakan potensinya ya 52,6 juta orang akan berpotensi kehilangan pekerjaan. Dan yang tertumbuh cuma 3,7 juta orang per tahun. McKinsey bahkan mengatakan seluruh dunia 300 juta orang. Mencatat ter-PHK saja hanya untuk menyenangkan hati seorang pimpinan presidennya, menyebutkan 3.362 orang. Ini kan seperti main-main. Itulah kalau orang nggak pernah kerja di pabrik, jadi menteri. 2019 menteri kita pegang, kita rubah nanti. Amin. Udah tepuk tangan doang, kerja kagak suruh apa? Panggil polisi takut nanti. Enggak, itu Kimin orang top. Nggak boleh gini ya, begini. Nah, Gini Bu. Yang satu nggak berani tuh. ya, jadi saya hanya minta, Anda juga mau jam 5, Anda juga harus sholat asar. Tantangan kita dalam lapangan pekerjaan, saya minta 6 Februari kita turun ke jalan, kita tunjukkan perlawanan. Jangan berhenti. Ya, kawan-kawan Banten adalah bagian penting dari roda pergerakan perjuangan FSP. Pak Abbas Asni almarhum dan beberapa kawan lagi yang di itu siapa? Sisi Rahmat sama Murdiata. Ya, itu juga ada pendiri-pendiri FSP. Jadi Banten itu bagian penting dari FSP. 6 Februari 20 tahun usia FSPMI kita kembali bergerak. Ini bukan masalah capres saja. Ya, timingnya bersamaan kita manfaatkan karena berpolitik. Penentuan upah minimum gubernur kan produk politik. Gubernur aja udah jadi Anda naikin UMK yang lalu tapi ternyata dibohongin. Kenapa? Karena secara politik dia bukan bagian daripada buruh. Jadi begitu ditekan oleh atasnya dia takut. Lebih takut pada atas daripada rakyat yang memilih. Jaminan kesehatan, BPJS kesehatan, jaminan tenaga kerja, BPJS tenaga kerja itu politik. Harga BBM mau dinaikin politik. Harga beras naik politik, itu semua keputusan politik. Impor beras, impor jagung, impor garam, impor macam-macam itu bawang dan sebagainya politik. Tapi kita tetap akan bergerak, serikat buruhnya independen sebagai gerakan masyarakat sipil. Berjuang isu-isu buruh, tapi pada keputusan politik kita ingin mewarnai. Itulah akhirnya kita putuskan siapapun calon presiden yang mau menandatangani 10 tuntutan buruh dan rakyat, maka kita akan usung dan kita akan bekerja. Walaupun kita tidak diberi uang sekalipun, kita akan bekerja dengan kemampuan kita untuk mendukung presiden itu. Akhirnya 1 Mei 2018 pidato seluruh dunia dengar itu. Karena kan ada CNN, ada Al Jazeera, ada CNBC. Lu nggak pernah nonton kan CNBC? Apalagi tuh Kemen ya. Nontonnya di Tangerang. Tangerang ya. Apa di Banten di Jakarta semua nggak kelihatan. Bung Iqbal, saya diwawancarai oleh TV Banten, saya setel kan, mana tuh Kimin? Tapi kebetulan agak bercanda. Ya. Jadi 1 Mei 2018 Pak Prabowo Subianto pidato. Partai belum ada yang menetapkan mencalonkan Prabowo. Kan beliau bilang sendiri, partai saya pun kata Pak Prabowo, yaitu Gerindra, belum mencalonkan saya. Tapi kita kaum buruh dalam hal ini KSPI, FSPMI dan afiliasi lainnya menyatakan mendukung. Karena kita bekerja atas dasar kepentingan kaum buruh. Apa itu Bung Iqbal? Kultura. Emang itu kepentingan buruh? Pak, periksa nomor 1. Cabut PP 78 sebagai kebijakan upah murah, naikkan KHR dari 60 item 84 item. Kamu tahu nggak? Kalau 60 item naik ke 84 item, gaji kamu naik 60%. Insya Allah Prabowo menang, amin. Begitu kita tanda tangan 84 item, pengusaha akan datang. Menteri, ini apa-apaan?
84 item kita nggak kuat naik gaji 60%. Kita balikin, dulu kamu naik gaji 8% nggak teriak, kenapa sekarang 60%? Kita rapel, udah gitu aja. Kita rapel, kita menang. Masa udah menang masih nyakitin hati guru, kurang aja, neraka jahanam paling dalam. Nah iya dong. Mengibat barangkali kita nggak berdaya PP itu, kita melawan terus tentang kebijakan. Saya udah bilang, saya kenal Pak Jokowi, orang yang humble, rendah hati, dia sama orang kecil itu dekat. Ya? Tapi kita persoal kebijakannya. Nah kalau bicara kebijakan itu hanya presiden, ada orang sekelilingnya, terutama partai pengusung. Di situ kan pertarungan dan kita tahu kelompok pengusaha semua di sana kok. Semua pemilik modal ada di sana kok. Nggak mungkin kita bersatu. Masa kamu bersatu mau sama orang yang menginginkan upah kamu murah? Mau bersatu yang dulu nolak BPJS Kesehatan? Sekarang sok pahlawan, dulu kan nolak. Para pengusaha-pengusaha itu, Apindo, Kadin, nolak kok, buka semua literatur. Kan jejak digital nggak bisa, saya juga nggak ngerti itu jejak digital apa lah. Gaptek, teknologi. Saya bisa main WA doang ya. Begitu main disadap ya udah. Vanessa Angel yang Itu yang Vanessa Angel, Ratna Sarumpait. Vanessa Angel mulu. Bayang kali. Semua orang belum menyatakan mendukung. Dan orang takut mau. Karena siapa yang mau dukung Pak Prabowo? Dianggap pelanggar HAM, dianggap nggak punya kuasa, dianggap nggak punya kekuasaan, dianggap nggak punya yang dukung. Kita dukung, nggak penting bagi kita menang kalah. Karena kemenangan itu Allah yang nentuin dan kekalahan. Kita hanya punya hak untuk berusaha. Tapi tentang menang kalah itu haknya Allah. Oh saya udah alami banget. Kalau nggak saya udah mati dari dulu. Dalam beberapa kejadian yang saya mati, itu Allah selalu kasih saya jalan. Berapa kejadian yang harus saya di penjara, Allah selalu kasih jalan karena difitnah, dijebak, direkayasa. Itu haknya Allah, nggak usah takut. Sebagai manusia kita takut, tapi maksud saya nggak usah takut, yakinlah bahwa hak Allah itu tentang kemenangan dan kekalahan itu haknya Tuhan. Tugas kita punya hak hanya berusaha. Kita mantap sampaikan kepada Prabowo, kami umumkan Pak, Bapak datang, Bapak harus omong juga, kan dicatat TV, media online, luar negeri, dalam negeri, semua dengar kok. Pidato terbuka. Anda datang semua kaum buruh. Beliau sampaikan, saya berjanji bla 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 sampai 10. Nomor 2 misal, hapuskan outsourcing. Apa itu bukan kepentingan kita? Itu kepentingan kita. Kalau ada orang yang mau sungguh-sungguh berjuang dan menyampaikan di muka umum bicara tentang upah, KHR 84 item, cabut PP 78, menghapuskan outsourcing, masa kita nggak dukung? Harus dukung. Dia aja berani kok. Bung Iqbal dia berjanji, kita akan mengukur. 2014 kita udah ukur. 2019 udah diukur. Masa nggak ada orang baik di dunia ini? Bener banyak orang buruk, bener banyak orang munafik, bener banyak orang yang tidak baik. Masa Allah tidur terhadap orang-orang baik? No, percaya saudara. Manjada, wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan menang. Sekali layar terkembang, pantang surut untuk ke belakang, rawe-rawe rantas. Karena bumi dipijak, situlah. Udah selesai. 6 Februari, berapa targetnya? Cik Imin, sebanten. 1.500 Tangerang Raya, 500 Serang dan Cilegon. Ya, Serang Cilegon 500. Tapi kalau Anda bisa lebih jam di 2.000, bagus. Amin. Beliin gedung, tar dulu lah ya, berjuang dulu. Nah, oleh karena itu 6 Februari saya minta sebanten, Tangerang Raya, Serang, Cilegon turun. Sampaikan kita terancam ini pekerjaan kita. Apa yang kamu pikir ngaji enggak aja kamu salah kok. Baru 3 perusahaan di 1 kabupaten, belum lagi dibuka sama KHR, buka semua ada Subang, Tangerang, Bekasi, Kerawang, Medan, semua PHK di mana-mana kok. Kamu baca itu,
gerai Hero tutup 26 gerai. Itu tanda Hero itu kelas menengah. Itu tandanya pembeli kelas menengah pun dia nahan uang, nggak punya daya beli. Kenapa gerai tutup? Nggak ada yang beli barang, gampang. Ekonominya nggak perlu profesor. Gerai tutup nggak ada yang beli barang, orang dia jual barang. Akibat tutup PHK di mana-mana. Akibat apa? Sistem of buying, revolusi industri 4.0. Itu aja udah bohong. Gimana kita mau akui pemerintah itu bisa membela pada rakyat kalau menyajikan data saja sudah bohong? Pak Bowo kan selalu diserang, pakai data. Nggak, kamu pakai data nggak? Menteri Tenaga Kerja. Kita bilang TKA membanjir, ya memang tidak sampai 10 juta, tapi ratusan ribu, bahkan hampir mungkin 1 juta kalau ditotalkan seluruh Indonesia. Kita ajukan data, saya pergi Pulau Gadung tuh ke Master Steel, pergi di sini Lautan Berlian Steel. Di mana Lautan Berlian Steel? Di mana Pak? Lautan Steel Berlian. Ya ada berliannya kalau nggak salah. Itu kan Cina semua kan, tenaga kerja asing. Cina. Begitu ke Cilegon sana, pabrik-pabrik baja Cina banyak kan? Krakatau Steel saya bilang mau belain malah dia nggak mau ngaku. Kan saya dapat kabar dari Ismail. Karena kontrak KWT-nya dan vendor-vendor banyak yang dipecatin kan, nggak diperpanjang, nggak diakui. Itu omongan bohong. Kalau kata Menteri, Iqbal aja mau didengerin. Oh iya dong, nanti kan Menteri Tenaga Kerja kita lawan. Kalau Prabowo menang memang beliau berjanji, insya Allah kalau menang, amin. Kabulkan semoga Prabowo jadi presiden. Beliau berjanji Menteri Tenaga Kerja adalah dari kaum buruh KSP. Inisial. Hanya lu XI. Ya gampang kalau kita jadi Menteri Kerja, saya udah bilang. Pertama yang kita lakukan cabut PP 78. Naik 8%, 200.000. Berapa naik upah kemarin? 200.000. Tangerang berapa kemarin? 86. Saya mau tanya, ibu-ibu, kalau ngasih jajan anak-anak berapa? 10.000. 10.000 ya? Anaknya 4 loh. Kalau 2 kali tidak ada yang 4 loh. Beranak Pak Homi. Beranak Homi. Satu anak 10.000 lah. Misal satu anak dulu lah. Nggak usah 2 atau 3 atau 4. 1, 10.000. 20 hari sekolah, 200.000. Naik gaji 286. Untuk menjajan anak aja belum tentu mampu. Kalau anak 4 lebih parah. Kamu kalau isut begitu. Hati ibu paling sedih ketika anaknya datang kepada si ibu meminta uang jajan dan kamu nggak bisa kasih. Itu pasti sedih. Saya ingat ibu saya misalnya. Waktu saya minta uang jajan, saya minta uang jajan. Saya tahu benar ibu saya nggak ada. Tapi kita anak-anak kan minta uang jajan. Jadi saya ingat waktu saya menyesal tapi ingat terus. Saya minta uang jajan waktu SD, ingat banget. Ibu saya tahu nggak punya uang. Karena saya tahu itu dia jauh kan dia menitikan air mata waktu kita minta, nggak terasa kan? Karena dia mau ngasih tapi nggak punya duit. Dan saya tahu benar setelah itu dia bilang kamu tunggu sini, dia pergi ke tetangga minjem. Lo juga pasti minjem kalau nggak. Kalau punya ayam, saya tetangga banget. Ya, benar nggak? Perempuan betul kan? Nggak mungkin ibu itu menolak anaknya minta jajan. Nggak mungkin, dah. Dan naik gaji aja dengan uang jajan anak tuntut. Kurang ajar ini negara. Ya kamu nggak pernah ngerasain hidup miskin sih mereka itu. Nggak pernah merasakan setiap denyut nadi daripada para ibu-ibu dan bapak-bapak yang bekerja di pabrik-pabrik sampai tengah malam ngejar lembur hanya untuk menambah penghasilan, itu pun belum cukup. Ayo kita siap aksi 6 Februari. Oke, mau Iqbal, kita mau lembur. Daripada aksi yang berapa? Oke, lagi. Jangan, Anda belum salah. Oleh karena itu saya minta 6 Februari
Februari usul kita adalah lapangan kerja. Yang kedua adalah melawan upah murah, cabut PP 78. Kemudian isu yang berikutnya adalah pemagangan di mana-mana sekarang. Lebih parah dari outsourcing pemagangan. Ada pekerjaan Panasonic di Gandaria, perusahaan multinasional, perusahaan tempat saya bekerja kelompok grupnya. Bayangkan mereka membayar orang yang magang kerja 8 jam, nggak ada magang. Kalau saya pergi ke Jerman beberapa waktu yang lalu dan ke Jepang, PT Kubota di Jepang, di Jerman saya lupa itu apa, perusahaannya saya lupa. Itu kalau orang magang, 3 jam dia di proses produksi, 5 jam dia di kelas. Kita kan 8 jam kerja, bahkan suruh lembur di Panasonic itu saya dengar informasi. Berapa yang digaji? 500.000, kan kurang aja. Jahat banget ini negara. Membiarkan eksploitasi kaum buruh. Apa bedanya tahun 1800-an yang saya cerita tadi? Orang kerja di bawah tambang, orang kerja di pabrik-pabrik, perempuan kerja di pabrik-pabrik tekstil pemintalan. Kerja 16 jam, kerja 12 jam tidak diperhitungkan lembur. Apa bedanya dengan sekarang? Ada orang buruh, ribuan orang loh di Panasonic. Saya dapat informasi. Panasonic, bayangkan, Panasonic dibayar cuma 500. Kan jahanam, kita harus melawan. Ya. Siap aksi 6 Februari? Siap aksi 6 Februari? Berapa targetnya? 2.000. Ya. 2.000. Ya, memang kita akan ambil tema tadi raih kemenangan di tahun politik. Ya. Ayo berdiri, siapa kita? Siapa kita? 2019. 2019. Caleg kita. Caleg kita. Kuat mental banyak. Sukarela berkorban, berjuang dalam satu barisan. Di sini bukan tempat guru malas atau mereka yang biasa tidur pulas. Di sini tempatnya para pejuang yang berjuang dengan keikhlasan. Solidarity forever, solidarity forever. Yang keras. Solidarity forever, for union make us strong. Pandu ibu kota periangan. Yang keras. Pandu kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang setelah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Siapa kita? Siapa kita? 19. Caleg kita. Caleg kita. Baik,